saya Aldi yang lalu dari 3 atau 4 2 3 2 5 6. Di sini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu properti, yang dimana yang pertama di sini ada data awal atau normalized form. Data mentah berisi informasi secara properti dengan kolom yang pertama client name, client no, kedua property no, property end, ketiga start dan finish rent, keempat owner no, owner name. Masalah utama di sini ada redundancy atau misalnya nama pemilik berulang. Yang kedua, data tidak terstruktur dengan baik sehingga rawan inkonsistensi. Yang kedua itu ada prinsip normal form atau 1NF. Prinsip 1NF ini yang pertama, semua atribut harus bernilai atomik atau tidak ada data gabungan. Yang kedua, tidak boleh ada repeating group. Perubahan di sini yang pertama, pisahkan data menjadi tabel dengan nilai tunggal. Contoh tabel client atau client no, client name, dan tabel rental atau client no, property no, rent start, and finish, rent, owner no, owner name. Lalu yang dapat dijelaskan di sini yang ketiga itu ada second normal form atau 2NF. Prinsip 2NF itu yang pertama, harus sudah 1NF. Yang kedua, menghilangkan partikel dependensi atau atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Perubahan yaitu client atau client no, client name sampai client no menjadi client no jadi primary key. Yang kedua, property atau property no, property end, rent start, rent finish, rent, owner no, owner name sampai property no jadi primary key. Lalu dengan ini data pemilik dan data properti tidak lagi bergantung pada kombinasi client no tambah property no. Lalu di yang keempat di sini yang dapat dijelaskan normal form atau 3NF. Prinsip 3NF yang pertama, harus sudah 2NF. Lalu hilangkan transitive dependensi atau atribut bergantung pada non-key. Perubahan yang pertama itu client atau client no, client name. Lalu owner atau owner no, owner name. Property atau property no atau property end. Rental atau property no, rent, owner no. Sekarang nama pemilik hanya bergantung pada owner no, bukan property no. Alamat properti hanya bergantung pada property no. Relasi sewa menghubungkan property no dengan owner no dan nilai rent. Lalu sini saya akan menjelaskan yang bagian kedua, yaitu proyek. Yaitu yang pertama itu ada normalized form atau UNF atau data awal mencampur semua informasi dalam satu tabel. Yang pertama itu setiap baris berisi data klien, properti, periode sewa, harga sewa, dan pemilik properti. Lalu ada redundancy, nama pemilik dan alamat properti berulang. Lalu ada multi value, satu klien menyewa beberapa properti tapi nama klien hanya ditulis sekali. Yang kedua itu first normal form atau 1NF. Prinsip semua kolom harus berisi nilai atomik atau tidak boleh ada gabungan data. Lalu setiap baris harus unik. Perubahan, pisahkan data klien ke tabel sendiri seperti klien atau klien no, klien name. Lalu buat tabel sewa properti, yaitu rental atau klien no, property no, rent start, rent finish. Lalu setiap baris mewakili satu transaksi sewa. Lalu yang ketiga itu ada second normal form atau 2NF. Prinsip sudah memenuhi 1NF, lalu hilangkan partikel dependensi atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Perubahan, pisahkan data properti ke tabel, yaitu ada properti atau property no, property add, rent. Lalu pisahkan data pemilik ke tabel seperti owner atau owner no, owner name. Lalu tabel sewa yang menyimpan relasi antara klien dan properti atau rent, yaitu rental atau klien no, property no, rental, rent start, rent finish. Yang keempat itu ada normal form atau 3NF. Prinsip sudah memenuhi 2NF, lalu hilangkan transitive dependensi atribut yang bergantung pada non-key. Perubahan, tabel properti hanya menyimpan property no, property add, dan owner no. Lalu tabel owner menyimpan owner no dan owner name. Lalu tabel rental menyimpan client no,
properti no, dan start dan finish. Ringkasan struktur akhir yaitu tabel klien isinya klien no atau PK atau klien name. Lalu tabel yang kedua ada owner, isinya owner no, PK owner name. Lalu ada properti, isinya properti no atau PK, properti add, rent owner no atau FK. Lalu ada rental, klien no atau FK, properti no atau FK, dan start dan finish. Manfaat normalisasinya itu mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas dan konsistensi, bahkan pemeliharaan dan pengembangan database. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.